Hello, welcome back to English Mate Official. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang introduction and small talk. Kita akan mulai dengan formal greetings dan informal greetings. Common question: apa itu formal dan informal conversation dalam bahasa Inggris? Dan mengapa kita perlu belajar ini? Well, pada dasarnya perlu kita ketahui, formal disebut bahasa baku dan umum dan biasanya dipakai di pekerjaan, sedangkan informal biasanya disebut bahasa tidak baku dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perlu kita berjelas. Orang banyak menganggap salah tentang pengertian formal dan informal tersebut. Jika formal diartikan bahasa yang baku dan sopan, maka seringkali orang menganggap informal conversation atau cara bicara informal sebagai cara berbicara tidak sopan. Padahal artinya bukan seperti itu. Informal lebih disebut bahasa sehari-hari atau lebih kasual atau lebih santai, di mana penggunaannya dilakukan kepada orang-orang lebih dekat. Dan mengapa kita perlu belajar dalam bahasa Inggris tentang formal dan informal conversation? Karena dalam bahasa Inggris di kehidupan cenderung digunakan informal conversation, sedangkan formal conversation hanya digunakan di dunia pekerjaan, acara tertentu, atau ketika berbicara dengan orang di atas kita seperti bos atau di lingkungan orang yang baru kita temui. Perlu kita perjelas sekali lagi bahwa sudut pandang yang salah terhadap formal dan informal itu harus kita perbaiki, karena faktanya orang lebih cenderung bicara informal, namun kita harus memahami kapan kita menggunakan informal conversation dan kapan kita menggunakan formal conversation. Satu alasan lagi, tidak semua orang suka berbicara formal atau terdengar formal. Berdasarkan dari pengalaman, orang yang berbicara formal itu cenderung seperti menutup diri dan menjaga jarak dari orang lain tersebut. Formal greetings. Percakapan 1. James. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I'm doing well. And you? I'm great. Thank you. This is my friend Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you like to telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hopefully, I'll be able to answer your questions. Language notes. Ini adalah beberapa catatan dari conversation yang telah kita baca tadi. Yang pertama, the greetings good morning, good afternoon, and good evening are used at different times of the day to greet people. Evening is often used after 6 p.m. or generally when the sun has set. Oke, di poin ini dimaksudkan adalah selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore digunakan dalam waktu yang berbeda untuk menyapa orang lain. Good evening itu lebih sering digunakan setelah jam 6 sore atau lebih umumnya setelah matahari terbenam. Yang selanjutnya adalah good night. Banyak orang yang masih salah paham dengan kata ini. Well, karena mengingat tentang bahasa kita, bahasa Indonesia, dan di mana itu ada 4 jeda waktu, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Tapi dalam bahasa Inggris, itu tidak seperti itu. Selamat malam bukanlah greetings, tapi itu digunakan ketika kita akan mengakhiri percakapan dalam grup ataupun orang. Sebagai contoh, thank you and good night, or good night and see you tomorrow. Poin selanjutnya, ketika orang bertemu di United States, itu biasanya mereka berjabatan tangan. Dan tangan biasanya dilakukan setidaknya 2 atau 3 kali gerakan jabatan yang memberikan jeda yang cukup untuk mengatakan nice to meet you. Oke, don't mention it. Di paragraf sebelumnya, di percakapan sebelumnya, ada kata don't mention it.
It's another way of saying you're welcome. Oke, mungkin dalam bahasa Indonesia kita cenderung mengatakan sama-sama. But dalam bahasa Inggris ada kata yang mengungkapkan bahasa tersebut. Yang salah satunya adalah don't mention it. Atau juga bisa you are welcome. Hanya saja you are welcome itu jauh lebih formal. Dan don't mention it itu lebih casual. No problem, happy to help, dan sebagainya. How do you do? Seringkali orang menganggap salah pengertian how do you do. How do you do is a common greeting, generally used only the first time meets another person, and how do you do it's also an appropriate response. Nah, biasanya how do you do itu adalah sapaan umum dan sangat formal, namun orang sangat salah menganggap di mana how do you do ini dikira untuk bertanya tentang kabar. Hanya saja how do you ini lebih ke sapaan yang biasanya cara menjawabnya adalah mengembalikan how do you do tersebut. Sebagai contoh, how do you do? Kita jawab, yeah, how do you do? Lalu bertanya kabar. How are you doing? Adalah kata yang umum untuk menyapa seseorang. Dan ini sangat-sangat formal biasanya. Okay, we're gonna jump to informal greetings, sapaan kasual atau sehari-hari. Percakapan 2. Hey Helen, how is it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? To the library. I've got a history exam next week. I need to start studying. Oh no. Well, I'll see you later then. Good luck. Thanks. See you later. Language notes. Dari percakapan tersebut, hi, it's an informal way of saying hello. Notice that the I sounds like hi. It extended to show that James is very pleased to see Helen. Hi itu adalah informal, cara kasual atau sehari-hari untuk menyatakan halo. Dan perlu kita ketahui bahwa kata hi itu agak ditekankan. Dan itu menyatakan bahwa si Jane ini sangat senang bertemu Helen. Poin kedua, how is it going? Adalah cara informal untuk mengatakan how are you? Yang ketiga, fine, thanks, and you. Notice the rising intonation on and you. This shows that Helen interested in what Jane has to say. Oke, ini yang salah satu saya maksud. Bahasa Inggris tidak sekedar pronunciation, vocabulary, grammar, or something like that. Namun intonasi, rhythm, and tone, something like that, itu sangat diperlukan. Penekanan pada kata stress itu perlu kita pelajari. Poin keempat, where are you off to? Where are you off to? Itu adalah cara membaca menggunakan linking word. Kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Ini adalah cara informal untuk menyatakan kemana kamu akan pergi. Ingat untuk kata tanya biasakan untuk nadanya sedikit diturunkan supaya itu lebih menyatakan lebih itu ke pertanyaan. Sebagai contoh, where are you off to? Kita tidak akan bertanya where are you off to, tapi kita akan mengatakan where are you off to? How are you doing? Bukan how are you doing? Bukan seperti itu. Yang selanjutnya adalah to the library. Notice that Helen doesn't say I'm going here because that information that's already established in the question where are you off to. Helen langsung menjawab to the library karena dalam pertanyaannya sudah jelas ditanyakan kemana kamu akan pergi di bagian where are you off to. Yang selanjutnya, oh no, is a way of saying I sympathize with you. Or I understand you are not happy. Ini adalah bentuk empathy dalam conversation yang menyatakan bahwa dia merasakan seperti yang dirasakan oleh Helen. Yang terakhir itu adalah see you later.
see you later is an informal way of saying goodbye. Ini adalah salah satu cara untuk mengakhiri conversation. Ini adalah beberapa hal yang disimpulkan. Ucapan terima kasih dalam bahasa Inggris formal, yaitu thanks a lot, much obligate, thank you very much, that's very kind of you. Yang bisa dipilih salah satu dan digunakan kapan saja. Yang selanjutnya itu adalah lebih ke casual atau sehari-hari, yaitu ada thanks, cheers, dan TA. TA umumnya lebih sering digunakan dalam ketikan, yang itu merupakan bentuk short form dari thanks a lot. Cara membalas ucapan terima kasih dalam bahasa Inggris secara formal dan informal. Yang pertama ada do not mention it, you are welcome, take it easy, and my pleasure. Mungkin jika diartikan secara satu-satu mungkin ada agak sedikit berbeda, namun tujuannya adalah sama untuk membalas ucapan terima kasih dalam orang lain, pada orang lain. Sapaan umum formal dan informal. How are you doing? Ini adalah sangat formal. How is it going? Ini lebih casual. How's life? Juga lebih casual. Namun biasanya yang formal bisa digunakan ke informal, namun biasanya informal tidak selalu cocok digunakan ke formal situasi. Okay, that's all for tonight, and don't forget to write in your comment down below. Don't forget to press the button subscribe and like, share this video to your friend. I hope you enjoy this video, guys. Bye bye.